Oke, halo semuanya, kembali lagi dengan kita di episode review analisa yang keberapa yang nggak tahu, banyak udah. Jadi seperti biasa teman-teman Discord kirim analisanya lalu kita review. Gimana nih perkembangannya atau analisanya kayak gimana, marking high dan low atau market structure-nya kayak gimana. Jadi kita pilih. Oke, langsung aja nggak usah lama-lama, kita masuk ke Discord. Yang pertama ada Pak Rinu Saji. Mohon koreksinya Mas, apakah ini sudah benar? Alasan entry karena audio USD dalam tren bearish. Oke, bearish berarti mencari sell. Kemudian muncul bearish flag pattern. Bearish flag pattern berarti dia koreksi dulu lalu turun. Saya ambil posisi di antara Fibo 61878,6 untuk jangka pendeknya. Selanjutnya ketika terjadi penembusan bearish pattern, tinggal tunggu retest dan open posisi untuk penurunan lebih jauh lagi. Oke, jadi kalau kita melihat di sini tren bearish, oke, overall bearish, mantap. Dan kita lihat di sini di sini high dan sini low. Tarik Fibo dari atas ini ke sini, oke. Jadi market koreksi untuk membuat lower high dan lanjut untuk lower low. Oke, di 61,8786 masuk akal. Lalu ada confluence tambahan lagi di sini, ada area SNR kuat, mantap. Jadi Bapak bisa agresif ya Bun ya? Bisa agresif simetri. Ya, di sini mau entry sekarang atau menunggu candle konfirmasi kayak engulfing atau rejection, tinggal tunggu aja. Kalau udah ada pasang entryan. SL di arah sini, TP bisa di 0% atau minimal 1/2 atau lebih dalam lagi di minus 27, mantap. Berarti kalau Bapak kalau udah break ini untuk turun lebih dalam bisa enter lagi, gak masalah. Tapi ketika market itu break ke atas, Bapak nge-switch dari bearish ke bullish untuk mencari break and retest di sana. The best Pak Rino Saji. Lanjutkan. Next Gunawan. Oke, next ini dari Pak Wawan nih, Yoga Wawan ya. Oke, selamat pagi teman-teman semua. Mohon dikoreksi, aku ada tarikan lem di daily. Nah, kalau dilihat dari pola sebelumnya, kayaknya ini momen untuk swing buy enggak ya? Kita cek aja langsung Pak ya. Nah, dan ini juga ada alasannya apa nih? Ada pola bullish triangle pattern. Oke, kita cek langsung Pak dari Pak Yoga Wawan. Wow, ini triangle patternnya di daily Pak ya. Kalau mau swing daily nggak masalah sebenarnya Pak, untuk itu nggak masalah. Tapi kalau untuk breakoutnya kita belum bisa menentukan pasti apa enggaknya nih di sini, karena chart pattern seperti ini lebih ke konsolidasi daripada chart pattern untuk lanjut kenaikan untuk buy swing tadi. Nah, contohnya sih bentar ya, nih karena ini analisa Bapak pertama kan ini dari high sebelumnya, tarik trendline ya ke bawah, bawah ini, dan dari bawah juga tarik ke atas. Nah, oke, ini emang terlihat seperti chart pattern, tapi kalau kita lihat dari support resistance, gimana support resistance lebih ke konsolidasi saja dari area resisten, dan ini juga area support bawahnya. Nah, jadi harganya kemungkinan besar masih akan ada apa nih, naik turun di XAUSD, naik turun untuk lanjut naik lagi. Nah, mungkin perlu mencari konfirmasi dulu Pak di template yang lebih rendah aja, tadi yang pakai atau minimal di S1 itu aja untuk konfirmasi breakupnya gitu kalau mau swing. Karena ini juga Bapak udah buy stop juga nih di sebelah sini nih, buy stop. Oke, di tengah-tengah jadi takutnya masih akan ada penurunan gitu aja, jadi pastikan kita kecil dulu untuk konfirmasinya. Oke, udah cukup Pak, udah cukup bagus. Oke, lanjut Mas Devi. Oke, lanjut di nomor 3 ini ada pacar CA. Oke, permisi Mas, minta pandangannya dari chart. Bisa dilihat kalau SAU sedang membentuk pola symmetrical triangle. Mungkin pergerakan SAU mulai terbatas untuk beberapa hari ke depan. Untuk swing panjang lebih baik nunggu break, bener? Oke. Mantap ya. Jadi ini yang saya suka. Saya lebih suka break ya. Jadi ketika market break saya akan masuk di sana. Di sini trennya kita sedang bingung juga. Kalau ngelihat kayak gini, enakan nunggu break. Ketika ngebreak ya udah dia naik kita cari buy, ngebreak turun
kita nyari sell, tinggal tunggu break entitasnya aja teman-teman. Jadi enak, kalau kayak gini enak, apa ya, bisa dibilang kita nggak terlalu mikir untuk market akan kemana. Jadi ketika breakout itu Kita udah entry entry kan. ya, itu mantap tuh. Jadi saya suka yang cara begini, lebih enak. Masalah tren kita ngikut aja market mau kemana. Market break ke atas juga kita sudah ngikut, market tren bearish break ke bawah kita juga ngikut, sama-sama kita ngikut ke market maker gitu. Kita follow the big guys mau kemana dengan cara seperti ini adalah konservatif. Mantap. Oke, lanjut. Ini dari Pak Abil nih. Mohon tolong briefnya Mas. Oke, kita langsung saja cek Mas ya. Nih, untuk penjelasannya sudah ada di gambarnya. Oke, kita cek sekarang penjelasannya dari Pak Abil. Hari ini ketembus otomatis bakal ada kenaikan yang signifikan. Oke, sebentar. Bakal ada kenaikan yang signifikan jika area supply-nya ke break. Kemudian area trendline kalau ini ada penembusan otomatis balik penurunan. Berarti trendline bawah di break akan ada penembusan penurunan. Oke, dan yang terakhir ini target penurunan kalau area trendline ketembus. Jadi targetnya ada di 82.000 di Bitcoin ini ya. Oke, di Bitcoin. Nah, untuk itu zona bisa aja Pak, tapi untuk zona resistan kalau saya pribadi biasanya lebih oke di ujung sini Pak daripada di di bawahnya. Pak belum tentu juga ini area resisten. Jadi ASNR antara ini atau atasnya. Nah, jadi kalau bisa ya anggapnya di atas saja. Kalau semua ini ke break terus kita ekspektasi next kenaikan, belum tentu juga dikarenakan ini ada support stand di timeframe besarnya yang bisa menahan area ASNR yang untuk lanjut lebih turun. Nah, untuk sell saya sangat setuju karena kan tahun performanya lumayan banyak atau lebih ke konservatifnya ya. Ini breakout area trendline mungkin akan dari tes sebelum lanjut penurunan sampai di target zona support sebelumnya. Nah, sudah oke sih. Mungkin tinggal ini areanya coba karena areanya lumayan luas juga untuk harus resisten. Tidak hanya di sini. Bisa saja kenaikan ke sini terus turun juga bisa seperti itu. Udah cukup dan lumayan detail juga dari Pak Arvin. Bisa ditunggu aja Pak untuk hasilnya gimana di Bitcoin dan bisa kirim lagi di cek analisa ya. Seperti itu. Oke, lanjut ini dari Pak Nur Eka. Ini Pak Nur Eka atau Bu Nur Eka ini gak tahu. Cek Pak analisanya akun demo ini kok ada IDR ya. Ini kayaknya akunnya akun real. Kayaknya ya. Kayaknya Soalnya akun demo emang ada yang IDR. ada sihirnya. Iya dah. Ada Mas. Oke, kalau ngeliat analisanya ini jangka pendek Kun ya. Dia jangka pendek, intraday lah. Time frame-nya ini time frame berapa Kun? H1. Oke. Time frame-nya di H1 dan ini kalau kita ngelihat di sini entry menggunakan breakout nih. Nah, breakout doang. Ini cukup menggunakan break konsolidasi Langsung langsung naik nge-buy. Ini break konsolidasi, break sini buy ya. Oke juga ya. Tapi cukup berhati-hati karena ketika break kayak gitu takutnya fake out gitu. Berarti kita harus mencari konsolidasi break. Kita harus mencari break konsolidasi yang benar nih, yang benar-benar break. Nah, Mantap tuh. Tapi kalau sudah masuk beberapa konfirmasi atau 2 konfirmasi menurut saya udah oke sih ini. Yang penting TP ya. namanya TP nih udah biru-biruan ini. Iya, yang penting TP gitu aja. Kalau 0,01 $35 berarti udah $45. Sorry. Kalau 0,01 $350.000 berarti kurang lebih di angka $20 sampai $25. Dolaran lah, $20. Ini berarti udah running sekitar di 200 pips. Mantap ya. Mantap Pak. Jadi Saya deh. ini saya rasa ya oke sih. Berarti ada di sini break konsolidasi, lalu di sini ada SNR kuat, sini konsolidasi, lalu di sini ada SNR kuat, mantul langsung naik, the best ya. Oke, udah bagus kok. Good. Next. Oke, next ini mungkin terakhir ya Mas dari Pak Ishak nih. Nah, mohon koreksinya Mas. Ada apa nih? Apa ada yang salah? Kita cek katanya ya.
Ini dari setupnya udah kelihatan jelas seperti setupnya Mas Tama ini Mas, untuk swingnya Mas Tama. Jadi lebih ke ini transfernya market sectornya gimana, turun naiknya. Nah terus nih entry-nya di Fibonacci plus trend line ya, di pair Euro USD, salah satu pair yang trennya lumayan bagus. Kalau untuk entry di sana kelihatannya udah bisa sih Pak. Kalian juga area support resistance juga nih, support resistance, jadi banyaknya area yang kesentuh atau harga yang mantul di area yang sama. Nah itu menandakan area kuat atau harga yang penting di sini. Nah, jadi udah bisa kalau mau Bapak pending sell limit ini kan. Nah lebih aman lagi stop lossnya di atas high sebelumnya. Di high sebelumnya dari sini, lower high sebelumnya, dan ini lower low. Jadi kalau bisa batasnya ini sama batas ini. Nah, jadi selama harganya tidak break lower high dan lower low itu masih aman. Nah, dari ini jadi entry sell, tunggu konfirmasi, TP nya bisa di lower low, tinggal SL nya aja, takutnya bisa jauh lebih tinggi kembali ke lower high terus lanjut turun juga bisa teman-teman, karena market juga perlu ruang ya untuk bergerak nih di sini aja gitu. Untuk Pak Ishak ini udah mantap nih, untuk analisanya udah clean banget ya, dari tangan dan superstarnya mantap. Oke, gitu aja teman-teman untuk episode review analisa. Jadi seperti biasa nanti teman-teman kirim analisanya ke dalam Discord, lalu kita bikin konten kayak gini, biar menjadi evaluasi buat teman-teman juga. Oke teman-teman, kita bertemu lagi di episode selanjutnya. Bye.